Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi struktur kita. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-9 dan materi hari ke-9 ini nanti kita akan belajar tentang struktur yang bagian kedua, yaitu error analysis ya. Nah, jadi error analysis ini adalah bentuk soal struktur yang teman-teman itu bukan diminta untuk mencari bagian yang hilang, tapi teman-teman disuruh memilih di antara 4 yang digarisbawahi, yang manakah yang salah. Ya, jadi disuruh mencari yang salah. Tapi teman-teman tenang aja, tidak diminta untuk membenarkan. Ya, tapi ketika kita belajar, kita harus berusaha tahu kenapa kok itu salah dan benarnya apa, seperti itu. Nah, sebelum kita ke error analisis atau penjelasannya, kita pemanasan sedikit ya, teman-teman, sambil kita review materi yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Sebentar, mohon maaf, teman-teman. Nah, misalnya kalau ada kalimat seperti ini, I'm sorry guys. Em, nah, ada kalimat seperti ini, teman-teman. Albert Einstein did not work at the hospital. Ada yang tahu kata yang salah di kata apa di kalimat ini? Ya, betul, yaitu di kata worked-nya ya. Jadi alasannya kenapa, Mister? Atau harusnya apa? Jadi harusnya apa, alasannya kenapa? Atau mungkin teman-teman yang lain juga kalau ya harusnya work, that's right, harusnya verb 1 ya. Nah, alasannya kenapa? Karena udah ada did, that's right, teman-teman. Jadi auxiliary do dash did itu gandengannya adalah verb 1 ya. Nah, itu tadi ada verb 2 atau verb 3 nggak bisa karena do dash did gandengannya adalah verb 1. Jadi harusnya kalimatnya adalah Albert Einstein did not work at the hospital. Nah, nanti kurang lebih seperti ini ya. Contoh lagi teman-teman, kalimat kedua. An electric eel able produce electricity. Nah, ini sebenarnya kalimat ini kalau diartikan enak-enak aja. Seekor belut listrik itu mampu menghasilkan listrik. Nah, cuman di kalimat ini ada kata sifat yang menjelaskan kata kerja. Yang mana nggak bisa. Kata sifat itu fungsinya hanya bisa menjelaskan kata benda, teman-teman. Adakah yang tahu, teman-teman, kata sifat apa yang saya maksud yang menjelaskan kata kerja? Atau teman-teman menemukan ada struktur yang aneh di situ, kata yang aneh di situ, yang mungkin salah gitu ya. Kalau ada boleh ditulis, teman-teman. Sepertinya masih belum ada yang menemukan ya. Nah, yang saya maksud tadi, kata yang salah, teman-teman, yaitu kata sifat, tapi kok menjelaskan kata kerja itu adalah kata able. Able itu kata sifat, dia tidak bisa menjelaskan kata kerja. Karena yang fungsinya menjelaskan kata kerja itu antara dua, teman-teman. Kalau nggak auxiliary ya keterangan, bukan kata sifat. Ya. Nah, kebetulan di auxiliary, lebih tepatnya di keluarganya modal, itu ada kata yang artinya sama-sama mampu atau dapat atau bisa, ya, selain able. Yang mana nanti biar dia lebih tepat ya. Jadi able di sini salah, harusnya diganti dengan auxiliary can, teman-teman. Oke, karena auxiliary fungsinya salah satunya menjelaskan kata kerja. Seperti itu. Jadi itu harusnya bukan able, tapi harusnya can, ya. Jadi harusnya yang tepat adalah an electric eel can produce electricity. Artinya sebenarnya sama. Seekor belut listrik dapat menghasilkan listrik. Seperti itu. Contoh berikutnya. Nah, di sini ada yang terbalik, teman-teman. Ada dua kata yang terbalik. Contoh kalimatnya yang salah atau ada yang terbalik adalah the method new was proven to be effective. Metode yang baru itu terbukti ampuh. Adakah yang tahu dua kata apa yang terbalik di dalam kalimat ini, teman-teman? Ya, that's right. Method new harusnya adalah new method. Ya, ini materi kita hari ke-6 tentang kata sifat atau adjektif. Ketika adjektif nempel dengan kata benda yang dijelaskan, itu urutannya adalah adjektif dulu baru kata benda. Nah, itu jadi harusnya adalah the new method was proven to be effective. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke contoh keempat. Kalimatnya berbunyi, Faker is the most best LOL player in the world atau LOL, maaf. LOL player in the world. Nah, di sini ada pemborosan kata, teman-teman. Karena ada kata yang ditambahkan yang mana itu nggak penting. Kalau ditambahkan itu malah jadi double nanti atau salah. Ada yang tahu kata apa yang harus?
Ya, betul. Di kata most best, harusnya most dihilangkan. That's right, teman-teman. Karena best itu sudah artinya terbaik, teman-teman. Sudah superlatif. Maka tidak perlu pakai most. Ya, that's right. Jadi harusnya Faker is the best LOL player in the world. Seperti itu. Nah, contoh terakhir ini adalah contoh di soal structure tuple bagian kedua yang yang paling jarang keluar, teman-teman. Nah, tapi karena dia jarang keluar, jadi dia yang paling sulit kalau menurut saya, ya, yaitu adalah soal yang ada yang dihilangkan. Jadi si pembuat soal itu menghilangkan satu kata di dalam kalimat tersebut. Nah, contoh kalimat yang ada satu kata yang dihilangkan adalah one the most important skills to acquire is communication. Ya, betul. Kurang off. Seperti yang dikatakan Miss Selfie. Kira-kira di mana Miss Selfie? Off-nya itu harusnya di mana? One of the most. That's right. One of the most important skills to acquire is communication. Ya, that's right. Jadi di situ kita kehilangan off dan yang dihilangkan itu biasanya cuma kata-kata yang pendek-pendek seperti ini, teman-teman. Biasanya off, biasanya atau the misalnya, atau misalnya in, for dan seterusnya. Ya, tapi walaupun dia pendek, tapi dia penting karena kalau nggak ada off di situ nanti itu subjeknya double seperti itu. Oke, nah itu tadi adalah contoh-contoh bentuk kalimat yang memiliki kesalahan. Nah, sebenarnya bab-babnya itu sudah kita pelajari, teman-teman, di materi hari pertama sampai hari ke-8. Nah, nanti tantangan teman-teman hanyalah menambah vocabulary. Oke, jadi sering latihan, sering menambah vocabulary. Karena di sini banyak, misalnya perbedaannya much sama many, perbedaannya a few sama a little, perbedaannya a number of dengan an amount of, dan seterusnya, ya. Nah, jadi kesalahan atau error di dalam kalimat itu ada 4. Atau si pembuat soal itu yang awalnya kalimatnya benar itu dirubah sama si pembuat soal, teman-teman. Nah, cara merubahnya itu ada 3. Yang pertama ada misformation, yang kedua ada misordering, yang ketiga ada addition, dan yang terakhir ada omission. Ini sebenarnya hanya istilah ya. Jadi misformation itu si pembuat soal mengganti satu kata yang harusnya sudah benar. Dirubah sama si pembuat soal. Nah, nanti jadi malah salah. Nah, contohnya tadi adalah yang Albert Einstein did not work it. Nah, itu harusnya work aja. Ya, jadi si pembuat soal itu menyalahkan work-nya menjadi work it. Nah, berarti jawabannya yang itu gitu ya. Nah, contoh lagi yang an electric eel able produce electricity. Nah, able itu harusnya yang can, bukan able. Ya, karena able kata sifat tidak bisa menjelaskan kata kerja seperti itu. Oke, teman-teman, dan untuk misformation atau penggantian kata atau pembentukan kata yang salah oleh si pembuat soal itu nanti dibagi ada 2. Yang pertama itu ada yang kelas katanya tetap, contohnya yang worked itu ya. Work atau worked itu sama-sama kata kerja, cuman penggunaannya beda. Ya, sedangkan yang di bawahnya tadi itu biasanya si pembuat soal itu merubah kelas katanya. Contohnya dari can yang mana dia adalah kata kerja auxiliary berubah menjadi kata sifat able seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, itu tadi adalah misformation. Jadi si pembuat soal itu mengganti satu kata yang harusnya benar menjadi salah. Dan untuk misformation ini paling sering keluar ya, teman-teman. Paling banyak kalau di soal error analisis. Dari 25 soal itu bisa dibilang 20 soal lebih lah. Biasanya 23 soal itu adalah soal misformation seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu ada misordering ya, teman-teman. Misordering itu dari kata order, artinya urutan. Nah, si pembuat soal itu membalik 2 kata yang harusnya sudah benar itu ditukar tempatnya menjadi salah. Contohnya yang method new tadi harusnya the new method. Seperti itu. Dan yang paling sering memang kata sifat sama kata benda, teman-teman, yang dibalik oleh si pembuat soal. Dari pengalaman saya ya. Kemudian berikutnya ada addition dari kata add, menambahkan. Nah, si pembuat soal itu menambahkan kata ke dalam kalimat tersebut yang mana malah jadi salah, jadi pemborosan. Nah, contohnya tadi yang the most best tadi ya. Nah, best itu sudah superlatif, tidak perlu lagi ditambahkan kata the most. Jadi cukup the best gitu aja. Oke. Dan yang terakhir adalah omission. Omission terdiri dari kata omit, artinya menghilangkan. Nah, omission ini si pembuat soal itu menghapus atau menghilangkan satu soal, maksud saya satu kata ya, yang mana harusnya ada di kalimat tersebut tapi tidak ada.
Jadi salah kalimatnya. Nah, biasanya yang dihilangkan itu adalah yang kecil-kecil, contohnya tadi yang one of harusnya ya. One of the. Nah, itu of-nya dihilangkan. Walaupun of itu mungkin sepele ya di kalimat, dia tidak punya bagian kalimat, maksudnya bagian posisi sendiri, tapi kalau of dihilangkan di sini nanti subjeknya jadi double seperti itu. Jadi nggak bisa, teman-teman. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai error analysis. Sebelum kita ke contoh soalnya, mungkin ada yang pengen ditanyain dulu dari teman-teman, silakan. Sepertinya aman ya. Atau kalau gitu kita coba ke contoh soal, teman-teman. Nah, contoh soalnya kurang lebih seperti ini ya. Nanti teman-teman dikasih satu kalimat lengkap, nggak ada yang hilang. Nah, di dalam kalimat itu ada 4 yang digarisbawahi. Nah, teman-teman disuruh memilih yang manakah yang salah dari keempat yang digarisbawahi. Nah, kadang yang digarisbawahi itu berupa satu kata seperti ini, kadang juga frase, teman-teman. Ya. Nah, untuk teman-teman yang belum terbiasa dengan soal error analisis, itu boleh dicek dulu sentencing-nya. Oke, subjek predikatnya. Tahap pertamanya ya, atau urutannya. Nah, kita cek dari depan ke belakang, di situ ada predikat developed, subjeknya adalah much cultures. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, artinya sentencing nggak ada masalah. Berarti masalahnya di phrasing. Kalau masalahnya di phrasing, teman-teman hubung-hubungkan yang digarisbawahi dengan sebelum dan setelahnya. Seperti itu, atau apakah cocok atau tidak. Oke, kita cek teman-teman. Untuk yang pertama ada kata over, itu preposisi diikuti kata benda the course of history, yang mana dia menjadi keterangan. Keterangan ditaruh di paling depan, nggak ada masalah ya, di setelahnya dikasih koma. Jadi over nggak ada masalah, teman-teman. Kemudian ada subjek much cultures. Nah, di sini much digaris bawahi, teman-teman. Nah, much itu ada yang masih ingat, teman-teman? Bedanya much sama many apa? Jangan takut salah, ada yang masih ingat? Ya, betul. Much itu untuk kata benda uncountable atau yang nggak bisa dihitung. Sedangkan many itu untuk yang countable atau yang bisa dihitung. Pertanyaan saya ke teman-teman, di setelah kata much, itu bendanya bisa dihitung atau tidak? Bisa ya, that's right. Karena jelas-jelas di situ ada penambahan S, teman-teman. Kata benda yang bisa ditambahkan S, artinya dia sudah dijamakkan. Nah, kata benda yang bisa dijamakkan hanyalah kata benda yang bisa dihitung saja. Berarti ini bisa dihitung dan dia jamak. Jadi harusnya tidak boleh pakai much, tapi pakainya adalah many. Jadi ketemu ya, jawabannya adalah yang bravo, itu harusnya much. Maksud saya harusnya many. Oke, jadi kalimat yang benar adalah over the course of history, many cultures develop their own agricultural techniques. Selama atau apa ya, over the course of history itu selama atau sepanjang gitu ya, sepanjang sejarah banyak budaya yang banyak budaya mengembangkan teknik pertanian mereka sendiri seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke soal contoh kedua. Caranya sama, teman-teman, dicari predikat dulu kalau teman-teman belum terbiasa ya dengan soal ini. Nah, untuk predikat di situ ada auxiliary has, kata kerjanya adalah had. Itu predikat ya, teman-teman. Nah, subjeknya diapit itu di tengahnya itu. Ini inversi, teman-teman. Nah, kenapa kok diinversi? Karena di situ ada keterangan yang maknanya negatif yang dipindah di paling depan kalimat alias sebelumnya subjek tapi nggak ada koma setelahnya. Nah, itu diinversi, jadi nggak masalah ya. Kita cek lagi apakah ada predikat lagi. Nah, ternyata ada predikat lagi ya, teman-teman. Kemudian subjeknya, nah subjeknya nggak ada. Nah, ini ada masalah dengan sentencing, teman-teman. Oke, nggak mungkin ada predikat lagi, tapi nggak ada subjek lagi. Nah, us kan bisa jadi conjunction, teman-teman. Setelahnya boleh subjek predikat, setelahnya juga bisa, us itu juga bisa jadi preposisi. Setelahnya cuma diikuti kata benda saja. Nah, masalahnya kata kerja di sini ini tidak punya subjek. The rapid itu adalah kata sifat, teman-teman. Kata sifat tidak bisa jadi subjek. Ya, berarti yang jadi masalah adalah kata grow ini. Ya, nggak boleh kalau nggak ada subjek dikasih predikat. Nah, teman-teman, berarti as great as di sini dia adalah preposisi bukan conjunction. Nah, preposisi itu setelahnya masih ingat harus diikuti apa, teman-teman?
Materi kita hari ke-7 ya. Masih ingat? Preposisi selalu butuh ya, selalu butuh objek setelahnya. Ya, harus ada object of preposition setelahnya. Entah itu dari kata benda atau dari kata ganti. Nah, berarti di sini itu ada kata sifat, tapi nggak ada kata benda, udah nabrak preposisi lagi. Nah, berarti yang salah ya ini, teman-teman. Grow-nya ini, yang jawabannya adalah yang delta. Itu harusnya kita rubah menjadi kata benda. Ya, jadi bukan grow harusnya, tapi growth. Nah, bedanya grow sama grow itu artinya adalah tumbuh. Dia adalah kata kerja. Sedangkan growth yang ada th-nya itu adalah pertumbuhan, yang mana dia adalah kata benda. Ya, jadi jawabannya yang delta itu harusnya growth. Nanti kalau dibaca, rarely has a communication technology had as great an impact on society as the rapid growth of the internet. Kalau diartikan kurang lebih, jarang sekali teknologi komunikasi itu telah memiliki dampak yang besar pada masyarakat seperti perkembangan yang cepat dari internet. Seperti itu. Oke, contoh ketiga, caranya sama. Kalau teman-teman belum terbiasa dengan error analysis, boleh dihitung dulu subjek predikatnya ya, sudah lengkap atau belum. Seperti biasa cari predikat dulu, di situ ada kata shapes, artinya membentuk. Ya, predikat, subjeknya adalah erosion, erosi ya, teman-teman. Kemudian, nah itu ada kata predikat lagi das ya, subjeknya adalah erosion. Nah, conjunctionnya adalah the same manner as. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya, teman-teman. Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Tidak ada masalah dengan sentencing, masalahnya adalah dengan phrasing. Kita cocokkan satu-satu yang ada di garis bawah. Nah, yang di garis bawah yang pertama adalah shapes, dia predikat ya. Verb SES. Verb SES itu dipakai ketika subjeknya tunggal. Dan itu subjeknya tunggal ya, teman-teman, erosion, berarti yang alpha nggak ada masalah. Oke. Kemudian landscapes uh, in much the manner. Nah, ini kebalik, teman-teman. Ya, harusnya kata sifat dulu, baru kata benda. Tapi di sini kata benda dulu, baru kata sifat. Ada yang tahu yang saya maksud, yang kebalik itu kata apa, teman-teman? Ya, manner same harusnya same manner. Manner itu kata benda, artinya adalah cara. Same itu adalah kata sifat, artinya sama. Jadi jawabannya adalah yang Charlie ya. Jawabannya adjektif dulu, baru noun harusnya. Jadi harusnya same manner. Nanti kalau diartikan, erosi oleh angin membentuk daratan sama halnya atau dengan cara yang sangat sama sekali atau cara yang sangat sama atau sangat mirip gitu ya dengan erosi oleh air seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu. Sorry, ada satu lagi teman-teman. Sebentar, Mas. Mungkin. Oke, ada 5 contoh ya. Contoh lagi di sini. Caranya sama, kita cari predikat dulu. Di situ ada are ya. Predikat, subjeknya adalah fossils. Kemudian, nah pertanyaan saya teman-teman. Made di sini ini verb 2 atau verb 3? Karena ini menentukan nanti, menentukan jawabannya. Pertanyaan saya ke teman-teman, apakah made di sini itu verb 2 atau verb 3? Oke, ada yang bilang dia verb 2, ada yang bilang dia verb 3. Nah, saya kasih kuncinya ya, teman-teman. Kuncinya di setelah kata made itu ada kata them. Ya. Them itu artinya mereka posisinya adalah sebagai objek. Oke. Sedangkan kalau sudah pasif itu kan to be verb 3 ya. To be verb 3 itu pasif, tidak boleh punya objek. Nah, kalau ada objeknya berarti dia aktif, teman-teman. Oke, berarti made di sini ini bukan verb 3, tapi dia adalah verb 2. Alasannya karena dia punya objek. Seperti itu. Nah, verb 2 itu fungsinya di kalimat hanya bisa sebagai predikat saja. Nah, ketemu kan langsung jawabannya? Jadi yang salah adalah di kata made-nya, teman-teman. Oke, pasif tidak boleh punya objek. Jadi harusnya them-nya di situ kita hapus. Ini adalah addition. Oke. Nah, nanti
kalau diartikan atau kalau dibaca dulu ya, fossils are made up of the remains of once living organisms. Kalau diartikan, fosil itu terbuat dari sisa-sisa makhluk yang dulu pernah hidup. Seperti itu. Diingat-ingat, pasif itu tidak boleh lagi punya objek. Kalau dia aktif itu baru butuh objek, dikasih objek. Tapi kalau kata kerja yang butuh objek kok sudah dipasifkan, jangan dikasih objek lagi. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu kalau belum terbiasa dengan soal ini ya. Di situ ada predikat is, subjeknya adalah energy. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap, right? Tidak ada masalah dengan sentencing, masalahnya adalah dengan phrasing. Berarti kita cek satu-satu. Kita cek, yang pertama ada forms, dia jamak. Karena sebelumnya ada penanda jumlah, yaitu various, artinya beragam atau bermacam-macam. Bermacam-macam, benda setelahnya harus jamak. Berarti forms ini sudah benar ya, tidak ada masalah. Kalau yang Bravo is the driving force. Driving force. Apa ya? Driving force itu adalah alasan yang melatar belakangi gitu ya, atau yang menyebabkan seperti itu. Nah, kemungkinan bisa karena dia aktif maknanya. Jadi kita tahan dulu. Kemudian behind itu artinya dibalik. Preposisi selalu butuh objek. Setelahnya ada objeknya. Nggak ada masalah juga. Kemudian in universe. Nah, hati-hati teman-teman. Jadi gini, teorinya dalam bahasa Inggris itu beberapa kata benda yang diciptakan oleh Tuhan atau beberapa kata benda gitu ya intinya. Itu ada yang dia itu hanya ada satu. Diciptakan oleh Tuhan itu cuma satu. Nah, nggak ada yang lain. Artinya benda itu sudah jelas. Contohnya matahari. Contohnya adalah alam semesta. Contohnya adalah benua Antartika misalnya. Nah, kalau benda itu sudah jelas, hanya diciptakan satu oleh Tuhan, maka apa namanya? Kita harus kasih the sebelumnya. Contohnya world, itu harus ada the-nya. In the world. Universe, itu juga cuma satu. Itu harus dikasih the sebelumnya. Ya, jadi di situ ini adalah omission atau penghilangan kata yang harusnya ada di kalimat. Nah, yang dihilangkan oleh si pembuat soal itu adalah kata the di sebelum kata universe. Seperti itu. Mana penjelasannya ya? Oh, sorry, belum saya klik, teman-teman. Ya, jadi the diikuti singularity atau kata benda yang diciptakan hanya satu oleh Tuhan atau hanya ada contohnya matahari gitu ya. Itu kita bilangnya the sun. Seperti itu. Jadi dikasih the. Oke. Nah, sama kayak universe. Jadi ini penghilangan, jadi jawabannya harusnya adalah yang delta. Energy in various forms is the driving force behind all processes in the universe. Seperti itu. Nah, dari kelima contoh tadi tentang error analysis, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman. Silakan. Aman ya? Atau kita coba dulu, teman-teman, ke latihan soal. Seperti biasa, dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, thumbs up. Silakan jawabannya teman-teman. Boleh dikirim dulu di chat sedapatnya teman-teman. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Sebentar. Oke, ada jawaban sources, ada juga jawaban used. Ya, ada used, ada sources. Intinya Charlie atau Delta gitu ya kalau nggak salah. Used itu yang Delta, sources itu yang Charlie. Ya, that's right. Nah, mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari dulu subjek predikat kalau teman-teman belum terbiasa dengan soal seperti ini ya. Di situ ada predikat is, subjeknya adalah windmill. Kemudian tidak ada predikat lagi ya, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, artinya nggak ada masalah dengan sentencing. Kalau nggak ada masalah dengan sentencing, kita cek satu-satu yang digarisbawahi. Yang pertama, is itu adalah predikat yang dipakai oleh subjek tunggal. Nah, subjeknya memang tunggal ya, the windmill, teman-teman, kincir angin gitu ya. Berarti alpha nggak ada masalah.
Kemudian yang Bravo ada the. Masih ingat teman-teman, penanda jumlah kalau dikasih of itu harus ada the atau teman-temannya the. Nah, itu berarti penggunaan the di situ itu sudah benar. One of the, some of the, all of the, many of the, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang pilihan teman-teman antara Charlie atau Delta. Sekarang yang Charlie dulu ada kata sources itu jamak ya, artinya sumber-sumber. Nah, apakah sudah benar di sini jamak atau harus di situ tunggal? Nah, di sini teman-teman jangan terjebak oleh kata one. Karena penanda jumlahnya itu bukan cuma kata one, teman-teman. Tapi one of the. Nah, one of the itu artinya adalah salah satu dari. Nah, kalau kita bilang salah satu dari, atau teman-teman boleh bereksperimen di dalam bahasa Indonesia, buatlah kalimat dengan kata yang mengandung salah satu dari. Nah, salah satu dari itu pasti setelahnya diikuti jamak. Nggak mungkin saya bilang, salah satu dari saya. Nah, saya aja cuma satu, masa salah satu dari saya? Nah, kalau kita mau pakai salah satu, itu dari banyak. Contohnya salah satu dari kami, salah satu dari mereka, salah satu dari anak-anak di kelas itu. Nah, salah satu itu pasti kata benda setelahnya harus jamak ya. Berarti sources di situ itu sudah benar, teman-teman. Oke, jadi itu perbedaan one dengan one of the. Kalau one, benda setelahnya harus tunggal. Contohnya, I have one book. Saya memiliki satu buku. Nggak boleh kita bilang I have one books. Oke. Nah, tapi kalau one of the, itu benda setelahnya harus jamak. Contoh, one of my students is in pain, for example. Salah satu dari murid-muridku sedang kesakitan. Nah, pakai is ya, karena salah satu dari itu merujuk satu. Tapi one of the, benda setelahnya harus jamak. Seperti itu, teman-teman. Nah, berarti Charlie nggak ada masalah. Nah, yang salah adalah yang delta. Teorinya adalah preposisi setelahnya itu harus diisi oleh kata benda atau objek. Maksudnya kata ganti atau kata benda sebagai objek gitu ya. Nah, sedangkan di soal setelah kata you, setelah kata in itu diikuti verb 3 atau verb 2. Jadi nggak bisa, teman-teman. Jadi ketemu ya jawaban yang salah itu adalah yang delta, itu harusnya use aja. Jangan dikasih ed. Karena kata benda dari use ya use. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan, kincir angin adalah salah satu dari sumber-sumber tenaga mekanik yang paling kuno yang masih dipergunakan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut benar. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat semuanya menjawab tuh. Dan jawabannya teman-teman adalah betul, teman-teman. Nah, sekarang ada pertanyaan buat teman-teman nih. Di situ harusnya apa tuh-nya? Ini tuh-nya harus diganti jadi apa? Ini materi hari ke-8 kemarin tentang paired words atau gandengan kata. Atau saya kasih petunjuk ya, teman-teman. Di soal, petunjuknya teman-teman adalah kata tuh yang kedua. Nah, di situ harusnya nggak boleh tuh. Tapi, ya betul. Harusnya adalah kata from. That's right, teman-teman. Good job. Ya, masih ingat ternyata. Jadi itu harusnya adalah clouds can range from high altitude clouds to low lying clouds. Kalau diartikan awan itu bisa bervariasi atau berbeda-beda gitu ya. Dari awan-awan yang ketinggiannya di atas atau yang tinggi gitu ya, awan yang tinggi hingga awan-awan yang rendah. Seperti itu. Good job teman-teman. Well played ya. Lanjut ke next number. I don't know what number. Oke, silakan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Good luck teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ya, ada yang menjawab it dan sudah ada yang membenarkan yaitu itu harusnya it's. Ya, good job teman-teman. Betul. Ya, jadi alasannya adalah di situ it itu adalah kata ganti. Dan kalau kita lihat letaknya di situ di sebelum predikat, di setelahnya conjunction. Nah, itu adalah tempatnya subjek. Sedangkan setelahnya kata ganti it itu sudah ada kata benda yaitu transparency. Nggak bisa di satu subjek atau di posisi kata benda, maksudnya di satu posisi kalimat entah itu subjek atau objek, kita nggak bisa memasukkan subjek dan maksud saya nggak bisa memasukkan kata benda atau kata ganti di satu posisi kalimat. Nanti jadi pemborosan. Nah, di situ kita bisa ganti dengan kata sifat karena itu adalah tempatnya kata sifat. Ya, jadi kelas katanya harus kita ganti. Nah, gimana cara merubah it supaya menjadi kata sifat? Kita rubah menjadi ke bentuk posesifnya. Tambahkan s di belakangnya yaitu nanti jadinya it's. Ya, nanti harusnya glass is made of silica, but its transparency can be affected by the presence of impurities. Kalau diartikan, kaca itu dibuat dari silika, sejenis pasir ya. Tapi tingkat transparannya atau tingkat ketransparanannya itu bisa dipengaruhi oleh apa ya? Adanya impurities itu kotoran, teman-teman, atau noda. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Good job, teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Well, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Saya mau lihat dulu ya, teman-teman. Baik, ada jawaban a highest. Semuanya menjawab a highest and your answers are correct, guys. Nah, tapi pertanyaan saya nih, harusnya apa, teman-teman? Itu kan salah tuh, a highest. Betul. Harusnya? Ya, that's right. Harusnya adalah the highest. Masih ingat, superlatif itu bendanya harus jelas. Nah, sedangkan itu sebuah. Sebuah itu nggak jelas, teman. Sama kayak kita bilang gini, ke orang ya, misalnya kita ketemu orang atau teman kita bilang, saya punya sebuah bolpen yang unik. Nah, orang yang kita ajak omong pasti nggak tahu bolpen yang mana yang dimaksud. Mana bolpennya, pasti teman kita nggak tahu. Karena kita bilangnya sebuah. Beda dengan kita pakai the yang artinya biasanya itu. Misalnya, bolpen itu adalah milik saya. Nah, orang yang kita ajak omong pasti juga lihat atau pasti tahu bolpen yang mana yang kita maksud. Seperti itu. Jadi itu bedanya sama the ya, teman-teman. Jadi itu yang salah adalah kata karena superlatif itu bendanya harus jelas ya, nggak boleh pakai tapi pakainya the atau teman-temannya the yang jelas. Nah, jadi kalimat yang benar harusnya berbunyi, salmon has the highest omega-3 fatty acid content among fish, essential for brain and heart health. Nanti kalau diartikan, ikan salmon memiliki kandungan asam lemak omega 3 yang paling tinggi di antara para ikan, yang mana itu penting untuk kesehatan jantung dan otak. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke next number. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Well, thumbs up. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng. Baik, saya lihat semuanya menjawab alpha ya, yaitu can combined. Ya, that's right. Secara bentuk can combined itu udah salah ya, teman-teman. Can itu adalah auxiliary dari keluarganya modal yang mana nggak boleh diikuti kata kerja yang berakhiran dengan ed. Ya. Nah, tapi itu yang salah bukan di combined-nya, teman-teman. Oke. Nah, kalimat ini atau kesalahan ini adalah kesalahan omission.
si pembuat soal menghapus satu kata yang harusnya ada di tengah-tengahnya can sama combine. Ada yang tahu kata yang hilang kata apa? Ya, betul. Yaitu kata be harusnya can be combined. Karena itu pasif ya, setelahnya nggak ada objeknya, teman-teman. Nah, jadi harusnya kalimat yang benar berbunyi, copper can be combined with tin in any proportion, but bronze alloys with specific ratios over desirable properties. Kalau diartikan, copper itu kalau nggak salah artinya tembaga ya, teman-teman. Tapi saya nggak yakin. Jadi tembaga itu bisa dikombinasikan dengan tin itu sejenis platinum, sejenis logam, dalam jumlah atau dalam proporsi tertentu. Tapi campuran logam perunggu dengan rasio tertentu itu menawarkan atau memberikan maksudnya ya, memberikan kandungan yang diinginkan atau yang paling sesuai, yang paling eh, standar gitu ya. Seperti itu. Yang terbaik lah diartikan. Nah, yang penting jawabannya yang alpha intinya ya. Di situ harusnya dikasih be, can be combined. Good job teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Well, 30 seconds over. Please send your answers to the chat box and then we will do it together. Dan saya lihat semuanya menjawab aroma ya, teman-teman. Ada juga is. Oke, mari kita cek bersama. Seperti biasa kita cari predikat dulu secara sentencing. Di situ ada predikat is, subjeknya adalah ulong T. Yang mana tunggal. Nah, berarti subjek predikat sudah lengkap dan predikat is sudah nggak ada masalah, teman-teman. Karena kalau subjeknya tunggal pakai to be ya to be-nya is. Gitu ya. Nah, kita cek yang dari depan. Ada made itu verb 3 ya. Untuk menjelaskan kata diulong T. Dan dia ada koma setelahnya. Kemudian dia pasif. Setelahnya nggak ada objek. Yang alpha nggak ada masalah. Kemudian di setelahnya and itu ada skillfully. Itu adalah keterangan ya. Menjelaskan verb 3 yaitu proses. Nah, verb 3 itu udah jadi adjektif namanya past participle, teman-teman. Adjektif dijelaskan oleh keterangan nggak masalah. Ini pun kita anggap verb 3, verb itu dijelaskan sama keterangan juga nggak ada masalah, teman-teman. Jadi skillfully itu secara kelas kata sudah benar. Nah, is tadi juga saya jelaskan ya itu juga sudah benar. Nah, yang salah adalah kata aroma, teman-teman. Kata kunci teman-teman itu adalah kata highly. Highly itu sinonim dari kata very. Ya, sama kayak really. Dia termasuk ke dalam keluarga, sorry. Mana ini? Nah, ini teman-teman. Sorry. Itu keluarganya adverb of degree. Nah, adverb of degree itu tidak bisa menjelaskan kata benda. Kita nggak bisa bilang sangat rumah itu nggak bisa. Sangat guru itu nggak bisa, teman-teman. Ya, nah highly ini kan artinya sangat. Masa sangat aroma kan nggak enak. Nah, di sini kita mau bilang sangat wangi atau sangat beraroma. Nah, berarti ini harusnya bukan kata benda, tapi harusnya kata sifat. Ada yang tahu, teman-teman? Ya, that's right. Ada Miss Rosdiana di situ. Boleh pakai background nggak apa-apa. Ya, tapi mungkin di sini itu sama si pembuat soal itu sebenarnya ada kata tiknya di belakang itu dihapus. Jadi yang paling tepat itu harusnya adalah aromatic. Seperti itu pakai fragrant juga nggak apa-apa. Pakai apa teman-teman? Eh kalau untuk apa ya? Good apa namanya? I forget the word. I'm sorry guys. Jadi pakai aromatic nggak apa-apa. Mungkin di situ aromatic gitu ya. Karena kalau dicek di kamus, teman-teman boleh cek aromatic itu adalah kata sifat. Jadi harusnya kalimatnya berbunyi made from hand-picked tea leaves and skillfully processed, the oolong tea is highly aromatic. Kalau diartikan, dibuat dari daun-daun teh yang dipetik dengan tangan dan diproses dengan sangat terampil gitu ya. Teh oolong itu sangatlah beraroma atau sangatlah wangi, harum seperti itu. Oke, good job. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman.
Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban to, after to mungkin ya maksudnya. Ya, that's right. Jawabannya teman-teman semuanya benar. Di situ yang bikin salah adalah kata to-nya teman-teman. Karena itu pemborosan preposisi ya. Ya, jadi jawabannya yang tepat itu adalah yang Charlie. Itu redundant preposition. Jadi kita satu aja preposisi. Karena preposisi itu butuh objek dulu, baru boleh nabrak preposisi yang lain. Kecuali hati-hati dengan partikel, teman-teman. Bukan participle ya, tapi partikel. Partikel itu apa? Itu istilah grammar, teman-teman. Jadi di grammar itu ada fungsi salah satu preposisi itu adalah merubah kata kerja. Ya, biasanya itu kalau teman-teman mungkin pernah dengar ada namanya phrasal verb. Contohnya phrasal verb itu adalah look after. Dari kata look yang mungkin kita artikan biasanya adalah melihat. Nah, look after itu satu kata, itu artinya adalah merawat, teman-teman. Sama kayak look for. Look for itu dari kata look artinya melihat, look for itu menjadi mencari. Nah, jadi yang dimaksud partikel itu adalah di for di dalam look for tadi atau after di dalam look after. Itu bukan preposisi, teman-teman. Ya, itu adalah partikel. Jadi memang awalnya preposisi tapi dia fungsinya bukan sebagai preposisi tapi hanya merubah arti kata kerja sebelumnya. Nah, itu nanti dianggap jadi satu kesatuan. Jadi look after itu satu kata, bukan dua kata. Seperti itu. Ya, tapi di sini sebelumnya kan bukan kata kerja, itu museum itu kata benda. Ya, teman-teman, seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan. Hati-hati, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Baik, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, jangan takut salah. Dan saya lihat semuanya menjawab the most. Itu harusnya gimana, teman-teman? Ya, betul. Jawabannya adalah yang salah the most di situ, yang alpha. Tapi ada yang tahu harusnya gimana? Ya, betul. The oldest saja ya, itu pemborosan, teman-teman. Ya, betul. Jadi most-nya harus hilangkan, omitkan most-nya. Ya, that's right. Jadi itu harusnya adalah the oldest aja. Oke, jadi ada pemborosan atau biasanya saya kalau di dalam kelas yang full bahasa Inggris itu nyebutnya double marking. Double marking itu ada redundant atau penggandaan penanda superlatif di sini. Jadi sudah ada the oldest, maka nggak perlu pakai most lagi. Oke, nice teman-teman. Nanti kalau diartikan, olahraga tertua yang pernah diketahui adalah gulat yang digambarkan dalam makam-makam eh, Mesir kuno lebih dari 5.000 tahun lalu. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, 30 seconds over. Please send your answers to the chat box and then we will discuss it together, right? Dan saya lihat semuanya menjawab ago. Ya, that's right. Ternyata nggak ada yang kepleset ya. Ternyata semuanya nggak ada yang terjebak. Ya, betul. Yang salah di situ adalah kata ago. Tapi ada yang tahu harusnya gimana, teman-teman? Ya, betul. Harusnya nggak ada kata ago. Ternyata teman-teman sudah dapat ya materi ini. Bagus banget. Di situ kata kunci teman-teman adalah kata for. For ini artinya selama. Kalau dia diikuti kata benda waktu seperti ini ya, teman-teman. Nah, for itu artinya selama. Nah, selama itu bukan diikuti kapan mulainya, tapi diikuti durasi, berapa lamanya saja. Ya, jadi itu bedanya for sama since. Kalau since pakai ago nggak masalah. Misalnya, sejak lebih dari 100 tahun yang lalu. Itu pakai since. Nah, tapi kalau pakai selama, jangan dikasih yang lalu. Masa kita bilang gini, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun yang lalu. Kan nggak enak, teman-teman. Jadi harusnya, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Seperti itu. Jadi kalau pakai selama atau for, untuk menunjukkan waktu ya, tidak perlu dikasih kata ago. That's right.
Jadi kalimat ini itu harusnya kalau nanti kalau dibaca harusnya lobsters are known for their impressive lifespan, with some individuals living for more than 100 years. Period atau titik. Kalau diartikan para lobster itu diketahui karena rentang hidupnya yang sangat baik, yang sangat impresif atau menakjubkan gitu ya. Dengan beberapa individual atau beberapa lobster jenisnya itu yang mampu hidup lebih dari 100 tahun. Seperti itu. Nice. Next. Silahkan dicoba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Well, thumbs over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat semuanya menjawab allowing. Oke, kita cek bersama ya. No, I'm sorry guys. Your answers are incorrect. Nah, kata kunci teman-teman adalah kata them. Ya, them itu berarti benda yang dibahas itu dia jamak, teman-teman. Nah, them di sini maksudnya siapa? Them di sini yang dimaksud adalah lungfish. Nah, memang kalau ikan itu jamaknya biasanya sama ya. Jadi fish itu ikan itu bisa kita bilang a fish. A fish is misalnya ya, bla 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 misalnya. Nah, itu bisa, tapi jamaknya fish itu juga fish. Jadi kita bisa bilang fish are, tapi jangan bilang a fish are, ya itu salah. Jadi fish are bla bla bla. Itu bisa. Jadi fish itu jamaknya bisa fish juga, teman-teman. Nah, jadi yang salah bukan allowing, tapi yang salah betul. Itu yang seharusnya salah adalah possesses. Ingat verb SES itu hanya dipakai ketika subjeknya tunggal. Sedangkan subjeknya di sini adalah jamak. Kita taunya jamak dari mana? Karena di belakang itu ada kata ganti yang merujuk ke lungfish, yang mana pakainya them. Berarti lungfish di situ maksudnya adalah jamak. That's right. Jadi nanti ini jadi jawabannya yang alpha ya, harusnya possess aja. Nah, nanti kalau diartikan, jadi para ikan lang itu para ikan paru-paru gitu ya, memiliki entah itu gills itu insang dan paru-paru paru-paru apa ya, rudimentary itu paru-paru asli gitu ya, teman-teman, atau paru-paru purba, bisa dibilang seperti itu. Jadi dari dulu mereka tidak mengevolusi paru-parunya, tetap berbentuk paru-paru gitu. Jadi ikan paru-paru itu memiliki insang dan paru-paru asli yang membantu mereka atau yang membuat mereka mampu untuk bertahan hidup di lingkungan-lingkungan yang kadar oksigennya itu buruk atau sedikit. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Oke, ternyata sudah habis, teman-teman. Itu tadi adalah materi dan latihan dan juga pembahasan untuk error analisis. Diingat-ingat, untuk sebenarnya materinya sudah kita bahas hari pertama sampai hari ke-8. Nah, mungkin di sini nanti itu hanya perlu kejelian teman-teman dan tabungan vocab teman-teman. Semakin banyak vocab teman-teman untuk error analisis nanti mengerjakannya juga lebih mudah. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu nih sebelum kita tutup, silakan. Mister, error berapa soal di TOEFL? Oke, that's very good question. Jadi teman-teman, structure itu dibagi menjadi 2 part atau 2 bagian ya. Jadi total soal structure itu adalah 40 soal. Jadi structure itu soalnya ada 40, yang mana dibagi menjadi 2 parts, yaitu part A and part B. Nah, part A itu adalah sentence completion yang kita diminta untuk mengkomplit atau melengkapi bagian kalimat yang hilang. Yang kita pelajari bentuk soalnya itu di hari pertama sampai hari ke-8. Nah, jumlah soalnya hanya ada 15 soal atau 15 questions. Ya. Nah, sisanya berarti nomor 16 sampai nomor 40 bisa dibilang 25 soal itu adalah error analisis, Mister. Jadi bisa dibilang error analisis itu soalnya lebih banyak dibandingkan yang 15 maksudnya struktur bagian pertama. Seperti itu. Tapi tenang aja ya, teman-teman. Trust me, kalau teman-teman sudah terbiasa dengan soal ini, soal error analisis itu lebih mudah daripada soal melengkapi bagian kalimat.
Ya mungkin tantangan teman-teman nanti hanya memperkaya vocab aja, perkaya vocab dari latihan soal seperti itu. Gimana, Mister? Apakah ada pertanyaan? Apakah membantu? Atau mungkin ada pertanyaan lain yang lain dari teman-teman sambil saya absen ya. Sambil saya foto untuk ini teman-teman. Absensi sebentar. Jangan, don't leave the Zoom page. Oke. Baik, saya lihat sebentar. Kalau ada sharing contoh soal lagi sama jawaban Mister buat latihan. Oke, nanti coba saya carikan ya. Kayaknya ada sih, tapi coba nanti saya cekkan dulu. Nanti kalau ada saya share ke teman-teman. Oke? Dan sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih buat semangat teman-teman untuk tetap hadir dan thank you so much guys. Semoga nanti yang diusahakan teman-teman bisa terwujud gitu ya. Thank you so much. See you next time. Last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day guys.